Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Nah anak-anak, di video kali ini Ibu akan memberikan kunci jawaban pada buku tematik kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tonton terus ya videonya hingga selesai. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dan tekan loncengnya ya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video terbaru yang Ibu upload. Ide pokok merupakan sebuah inti dari sebuah paragraf. Dalam setiap paragraf pasti terdapat yang namanya ide pokok atau gagasan utama. Ide pokok terdapat dalam sebuah kalimat utama. Kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Kunci jawaban halaman 4. Berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Ya, pada paragraf kedua, ide pokoknya adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya adalah secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Kemudian ini juga kalimat pengembang, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Masih kunci jawaban halaman 4. Sekarang paragraf ketiga. Ide pokok dari paragraf ketiga adalah kesamaan organ gerak pada manusia dan hewan. Kalimat pengembangnya adalah alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kemudian kalimat pengembang yang lain, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Pada paragraf keempat, ide pokoknya adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Kalimat pengembangnya adalah tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Kemudian kalimat pengembang berikutnya, walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Pada paragraf kelima, ide pokoknya adalah otot merupakan alat gerak aktif. Kalimat pengembangnya, pada saat otot yang menempel pada tulang, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Kunci jawaban halaman 5. Kembangkan ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Ide pokoknya, organ gerak terdiri atas dua macam. Nah, kalian membuat paragrafnya boleh seperti ini. Organ gerak hewan dan manusia terdiri dari dua macam. Ada organ gerak pasif yaitu tulang, ada tiga organ gerak aktif yaitu otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Kemudian, ide pokok organ gerak banyak sekali fungsinya.
Maka paragrafnya, organ gerak berguna untuk memegang, berjalan, berlari, melompat, meloncat, menggali, memanjat, berenang, dan lain-lain. Ide pokok, tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Maka bisa membuat paragrafnya menjadi seperti ini. Manusia akan seperti robot yang tidak akan bisa bergerak apabila tidak ada yang menggerakkannya. Sama halnya seperti otot yang berperan dalam menggerakkan tulang. Apabila tidak ada otot, manusia akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Kunci jawaban halaman 6. Pengertian ide pokok bacaan. Hasil diskusinya boleh seperti ini. Ide pokok merupakan sebuah inti dari sebuah paragraf. Dalam setiap paragraf pasti terdapat yang namanya ide pokok atau gagasan utama. Ide pokok terdapat dalam sebuah kalimat utama. Fungsi ide pokok bacaan adalah memberi penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf. Maksudnya agar pembaca bisa dengan cepat atau mudah memahami paragraf tersebut dan menjelaskan intinya. Cara menentukan ide pokok bacaan: membaca teks bacaan dengan seksama, intensif, cermat isi paragraf. 2. Mencari kalimat utama dari bacaan yang diberikan. 3. Mengubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks. 4. Tandai informasi penting yang sesuai dengan bahasan pada kalimat utama pada bacaan. 5. Baca kembali bacaan dengan teliti sampai kamu menemukan ide pokok bacaan. Masih pada halaman 6 ya. Tuliskan kesimpulan yang dapat kalian ambil dari diskusi ini. Ya, ide pokok merupakan sebuah inti dari suatu paragraf. Fungsi ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf. Cara menentukan ide pokok: 1. Membaca teks bacaan dengan seksama dalam paragraf. 2. Mencari kalimat utama. 3. Mengubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks. 4. Tandai informasi penting pada kalimat utama. Kemudian di halaman 7. Ayo renungkan untuk mengetahui seberapa jauh pemahamanmu tentang ide pokok suatu bacaan. Carilah satu bacaan kemudian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Tunjukkan hasilnya pada teman, orang tua, atau gurumu untuk dievaluasi atau dinilai. Tuliskan hasil evaluasinya dan penilaiannya pada kolom berikut. Ya, ini hanya contoh saja ya. Orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Nah, ini adalah kalimat utamanya. Kemudian di sini ada kalimat penjelasnya. Pensiun berarti tidak bekerja tetapi mendapat gaji. Dengan tidak berdinas lagi berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Dalam waktu luang itu bisa dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang positif dan produktif. Tentu orang tidak akan terkena stres. Nah, pada paragraf di atas, ide pokoknya adalah pada kalimat pertama ya, yaitu tidak perlu stres saat menghadapi pensiun. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 kelas 5. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.